satu hal yang pas saya kalau baca buku-buku tentang tasawuf, saya ingat dengan Rumi. Ya. Jadi Ingat dong. Jalaluddin Rumi. Ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Ar-Rumi yang Mang Umi. buatan Rumi yang tari-tariannya. Ya. Apa Tari sufi. Tarian sufi yang muter-muter, yang kayak video klipnya Padang Roso itu loh, Cak. Yang muter-muter itu loh. Nah, dan saya juga melihat di STW-nya Gus Hizam itu juga bicara masalah cinta. Iya. Tasawuf itu penuh cinta. Tasawuf itu memang jalan cinta. Jalan cinta. Nah, Gus, pertanyaan dasarnya gini, Gus. Apa perbedaan cinta dan nafsu? Kalau cinta itu ya murni kasih sayang yang tidak ada unsur nafsunya, tidak ada unsur kepentingan pribadi manusia kita. Tapi itu murni milik Allah, murni suci, murni anugerah ilahi. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Gila. Nyanyi. Oh iya. Kalau cinta itu anugerah, kebalikannya nafsu itu petaka, maka tinggalkanlah. Karena petaka, kalau malah petaka, kita jadi sengsara. Iya. Ini kalau bicara cinta itu berarti seorang hamba itu benar-benar suka memuji dengan nyanyian itu. Ya iya. Jadi orang sufi itu identik dengan pujian-pujian. Iya, karena telah dikuasai cinta yang bersih, bening, suci dari polusi nafsu, polusi hawa nafsu. Padahal saya pernah mendengar di kitab PG itu, kitab syariat itu, bahwasannya mereka-mereka yang gemar menyanyi nanti di surga tidak akan mendengar suara Nabi Daud itu. Ya, itu yang menyanyinya dari nafsu. Kan ada dua. Kalau para sufi ini menyanyinya dari kalbu. Itu seandainya ini Bu, seandainya yang ini zaman-zaman kami masih SMP mungkin atau sanawiyah itu, lagunya Elvi Sukaisi yang judulnya Kubawa itu, Bro. Ini nggak, Bro? Oh iya. Ya. Kubawa, selalu kubawa Namamu di di dalam hatiku. oh iya. Itu tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu, tak sehari pun berlalu tanpa dirimu. Itu punya andai kata dilarikan ke Allah. Ya, kaum sufi selalu memaknaimu di setiap syair-syair mereka, lagu-lagu mereka ya. Ya Allah. Itu malah ya, bener-bener cara diomong, maaf kami masih suka ganjaran, diganjar loh dia. Oh ya iya. Karena itu perbuatan baik, bahkan baik yang tingkat tinggi itu. Tapi kaum sufi itu gak ngereken ganjaran ngono wis. Gak ngereken ganjaran. Iya. Awake sih kopi congor sik dijogo ya. Iya. Dan Kak Joko pangeran Joko kopi congor. Jadi betul. Jadi kalau saya lihat STW-nya Gus Hizam ini kan banyak bicara cinta. Begitu juga dengan Jalaluddin Rumi, dan begitu juga dengan Rabi Al-Adawiyah. Iya. Jadi mereka beribadah itu bukan karena nafsu tapi karena cinta. Karena cinta. Jadi Dan tidak berharap apa-apa. iya.
Ya sudah, hanya berharap diterima. Dicintai. Iya. Ya, dicintai. Ya, diterima cintanya ini. Diterima cintanya. Iya, Ya, hanya berharap diterima cintanya atau dibalas. Sampai Ya, ngene. diterima lho, dulu lah. Sampai ngene sing dungane Rabi ya. Ya. Lho Gusti, adik aku iki sembahyang ibadah iki karena takut neraka. Aku lebokno paling misal. Wis dadi inti ben rokok Gusti. Dungane Rabi'ah. Terus nah, Mas, aku merinding lho, Cak. Iya. Ngene lho. Ngono, Cak sauga ngono. Kamu demek neraka berarti Robi. Ayo. Adik aku ibadah karena aku pengen mlebu surga. Kuncin. Wis karo gompong ngono lho. Wis aku kuncin. Iya. Iya. Lah wong. Iki swarga. Terus aku hanya ingin cintamu saja ya Rob. Iya. Wis gak nutut ta wae iki, Cak. Temen. Cik, gak wedi neraka belas. Pokoknya aku oleh cintamu, oleh ridhomu. Iya itu. Semua kaum sufi begitu. Hanya berharap Ridhonya. cintanya, Iya. balasan cintanya. Itu di atas surga. Ridhonya itu akbaru minal jannah wa a'la wa a'laha wa afdaluha wa. Bukankah surga yang paling nikmat, Gus? Bukan. Ridho Allah. Gitu. Ridho Allah itu memandang Allah itu. Iya. Bukan ridho Allah ya diridhoi oleh Allah. Dicintai itu tadi. Iya. Pasti dicintai. Kalau diridhoi Allah pasti dicintai. Ya ini nanti di surga, di akhirat, di dalam surga akan dibalas dengan melihat Allah dan mendengar langsung Allah membacakan firman-Nya, surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ini pas masuk pelajaran ini. Apa? الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسرul mizan. Cenduk donya ngrungokno suarane Nizam iki wis enak. Kok maneh nduk Oh, wis swarga suarane Gusti. Tambah empuk. Gusti Allah nggih. Enak. Enak mangkane. Untung. Lah mangkane. Garuan Gus Nizam ya. Iya, temenan wis. Diburbek nyanyi dek garuan ya. Iya, mangkane. Tak pikir Gus Dur kok suarane kok mangkane. Yesus diajak Jupri rene pertama awak iki. Ngono lho. Saya justru tertarik yang menafsiri yang tadi illa liya'budun. Iya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gus tadi menyampaikan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Iya. menafsiri illa Illa liya'rifun. liya'rifun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia supaya mengenal aku. Selama ini punya mafhum mukhalafah atau pengertian kebalikan yang saya terima, selama hufron ngabdi ibadah bentuk macam-macam yang jenengan terangan tadi, tidak hanya bentuk sholat puasa, bahkan ibadahnya mutgawe, selama hufron belum kenal sama Tuhannya, selama itulah belum bernilai ibadah. Iya. Atau belum dikatakan hambanya. Belum kalau menurut kaum sufi, ya belum kalau belum makrifat. Dia akan sering menyamakan kedudukannya dengan Tuhan atau menuhankan dunia, menuhankan pangkat jabatannya dan lain sebagainya. Bahkan menuhankan uang. Iya, kenyataan seperti itu memang Gus. Nah, iya. Kenyataannya saat ini kan kami alhamdulillah, ya bicara alhamdulillah dikasih
dikasih Tuhan, dikasih Allah rezeki banyak, tapi kenyataannya hati kami juga ya sombong dengan tetangga yang masih hidupnya di bawah saya. Ketika kami dibisakan sholat raweh sempurna hingga hari ke-12 ini, ya ini kenyataannya kami juga diam-diam hati kami menyepelekan yang lain, orang-orang yang belum bisa sholat. Ya itulah bukti belum mengenal Allah dalam arti sesungguhnya. Jadi masih meremehkan orang lain itu hakikatnya belum mengenal Allah. Itu meremehkan dirinya sendiri. Wah. Berarti nafsu yang berbicara. Iya, bukan kalbu. Kayak yang penjelasan yang kemarin Usa itu, al-khalqu iya rumba itu. Iya. Meremehkan orang lain termasuk meremehkan diri sendiri. Karena hakikatnya makhluk semua adalah keluarga Allah. Iya, kesatuan. Menyambung pertanyaannya Cak Pong ini, Gus, bahwa berarti kan nafsu yang berbicara. Mungkin nggak nafsu itu diarahkan ke iya, mungkin nggak nafsu diarahkan diajak beribadah gitu. Loh, bukan mungkin, memang harus nafsu harus diajak taat. Diajak taat. Sebelumnya harus ditundukkan. Janganlah engkau jika nafsumu tak mau taat, janganlah engkau mentaati ajakan nafsumu. Jika nafsumu tak mau engkau ajak taat kepada Allah. Aja dituruti karepe nafsu. Nek nafsu gak gelem nuruti karepe pangeranmu. Nah, ini penjelasannya ini ngapain? Nah, iya. Aja nuruti nafsumu, nek gak nafsu. Ojo nuruti karepe nafsumu. Ojo nuruti karepe nafsumu. Nek nafsumu gak gelem dijak nuruti karepe pangeranmu. Bingung. Ya, bahwa kita ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan kita pastilah bertujuan mulia, memerintahkan kita untuk berbuat ini itu dan seterusnya, itu pastilah tujuannya untuk membahagiakan, menyelamatkan dan membahagiakan kita. Nah, itu yang disebut takwa. Tapi kalau sakarepe dhewe kita menuruti kehendak diri rendah kita, ya pastilah akan berakibat sengsara. Ya, nafsu kita selalu ogah diajak taat kepada Allah karena inginnya sakarepe dhewe. Dan hati nurani kita atau kalbu kita sesungguhnya selalu ingin mendekat dan lebih mendekat lagi, mencintai serta mengenal siapa sesungguhnya Allah melalui mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Karena siapapun tidak akan mengenal Allah sebelum mengenal kesejatian atau hakikat diri sendiri. Sopo sejatine ingsun harus dikenali lebih dulu. Sedalam apa pengenalannya terhadap kediriannya, ya sedalam itu pengenalannya kepada Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sopo sing kenal dirinya, sopo sing kenal hakikat dirinya, dia mengenal Tuhannya.